Halo semuanya, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami menceritakan kisah menarik dari forum Reddit. Pada episode kali ini, kami akan menceritakan beberapa kisah menarik dengan tema Entitled People. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Adik perempuan yang iri mencoba mencuri nama bayi kakaknya. Itu menjadi bumerang, dan yang parah, dia akhirnya memberikan bayinya dengan nama Aca. Ini terjadi pada seorang temanku yang bernama Jin. Adik perempuannya yang bernama Tina memiliki tompel di bahunya. Selalu berusaha mengacaukan Jin, mengalahkannya dalam segala hal, semuanya adalah kompetisi. Kamu pasti tahu maksudnya. Jin dan suaminya tahu Tina akan mencoba untuk mengacaukan kakak perempuannya bila memungkinkan. Mereka berdua hamil di tahun yang sama. Tina hamil lebih dahulu beberapa bulan dari Jin. Jin atau suami sudah mempunyai ide nama yang bagus untuk menghormati sepupu yang telah meninggal bertahun-tahun sebelumnya. Dan dengan benar, menebak Tina akan mencoba mencuri namanya. Tina bahkan bertanya apakah Jin pernah memilih nama. Tapi anehnya, dia nggak punya idenya sendiri. Jin menyarankan untuk beberapa nama. Masing-masing saran diikuti dengan pertanyaan yang sama. Apakah kamu berencana untuk menggunakan yang itu? Tina akhirnya bertanya tanpa basa-basi nama apa yang akan digunakan Jin. Jin mengakui nggak tahu. Tetapi Jin sadar dan cukup mengenal Tina untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Jin dan suami membuat rencana. Lain kali mereka berkumpul, Jin memberitahu Tina bahwa mereka telah memutuskan sebuah nama. Mereka kemudian menjatuhkan nama umpan, yang diduga kakek buyut suami yang terbunuh di Gettysburg. Perlu disebutkan orang-orang di sini semua tinggal di dekat Gettysburg dan mengunjunginya beberapa kali. Suami penggemar perang sipil untuk bot. Bukan fanatik gila, tapi sekedar suka membacanya. Benar saja, Tina mengambil nama itu ketika dia memiliki anak laki-laki pertamanya. Memberitahu mereka terlalu bagus untuk tidak digunakan. Jin dan suami tetap senang dengan semuanya. Dan ketika bayi laki-laki lahir beberapa bulan setelah putra Tina, mereka memberi nama sepupu Jin atau Tina dari mereka yang telah meninggal saat remaja. Anak laki-laki pertama yang lahir dalam keluarga. Keluarga sangat tersentuh karena sepupu yang meninggal sangat disayang. Terbaik dari semuanya, setelah Jin lahir dan diberi nama, Tina berusaha meminta maaf dengan angkuh karena mencuri nama. Jin dan suami hanya tertawa dan mengatakan bahwa itu adalah salah satu dari banyak lelucon bodoh suami. Keluarga suami datang ke sini dari Irlandia pada tahun 1920-an, dan kakek buyut nggak pernah bertempur dalam perang saudara. LOL. Cerita kedua, selalu ada orang yang lebih bangsat. Bekerja di pompa bensin kota kecil selama beberapa tahun, dan seperti semua kota kecil, ada 3 atau 4 keluarga yang selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan, kapanpun mereka mau alias semaunya sendiri. Jadi ketika Karen the Karenus mengetahui seorang polisi telah mengambil potongan pizza terakhir, dia segera melempar gasketnya. Karen melanjutkan untuk mencengkeram leher polisi wanita itu sambil berteriak tentang bagaimana polisi itu akan menjilati sepatu bot Karen karena dia, Karen, yang punya kantor polisi, dan seterusnya, dan seterusnya. Masalah kecil. Karen lolos dengan masalah seperti itu dengan polisi setempat, tetapi poluan ini termasuk polisi negara bagian. Karen segera dibanting ke lantai keramik, diborgol, dan diseret ke mobil patroli. Polisi wanita itu tak lama kemudian berhenti hanya ketika membayar pizza dan membersihkan kekacauan yang dibuat di toko dengan mobil yang bergoyang-goyang karena amukan Karen. Tidak tahu apa yang terjadi pada Karen, karena aku dilepaskan tak lama setelah kejadian itu. Tetapi pertunjukan itu adalah tontonan gratis terbaik yang pernah aku dapatkan dalam waktu yang lama. Cerita ketiga. Satu keluarga menyebabkan keributan di pesawat. Sedikit latar belakang. Aku naik pesawat dengan putraku yang berusia 3 bulan ke Roma untuk mengunjungi saudara perempuanku dan suaminya yang adalah diplomat. Ini tahun 1993, jadi aku diberi kursi sekat dengan keranjang untuk anakku. Oke, ini dia. Aku sudah pernah naik dengan putraku, jadi aku duduk dan merasa nyaman. Aku menggendong putraku di pangkuan sejak dia bangun. Orang-orang lainnya naik. Di seberang aku adalah seorang ibu,
IM, dan dua putranya yang berusia sekitar 15 tahun dan 4 tahun. Anak yang lebih tua diberi inisial OK, dan anak yang lebih muda diberi inisial YK. FA adalah pramugari. EM segera mengambil tempat duduk di dekat jendela dan langsung tidur. Di depan mereka ada seorang wanita tua, dan di belakang mereka ada 3 biarawati. Pramugari, FA, datang memastikan semua orang memakai sabuk pengaman mereka. Segera setelah dia meninggalkan YK tanpa sabuk pengaman dan mulai berlari ke atas dan ke bawah lobi. FA kembali dan menyuruhnya duduk dan memasang sabuk pengaman. Jadi, dia melakukannya. Dia berjalan pergi dan YK kembali melepaskan ikatannya dan mulai berlarian. FA mengingatkannya lagi untuk duduk. Oke mengatakan, "Kamu nggak bisa memberitahu saudaraku apa yang harus dilakukan." Jadi, FA mengatakan bahwa jika dia tidak duduk dengan sabuk pengaman, pesawat tidak bisa pergi. Mereka menolak untuk mendengarkan. FA lain datang dan mengatakan jika mereka tidak duduk, mereka harus dikeluarkan dari pesawat. Mereka akhirnya duduk dan meminta segelas air yang dibawa FA untuk mereka. Pesawat mulai berangkat. Kedua anak itu meminum air mereka dan kemudian melemparkan cangkir itu ke wanita tua di depan mereka. Kemudian mereka mengeluarkan majalah dari saku dan mulai merobek dan melemparkannya kemana-mana. EM telah tidur melalui semua ini. Wanita tua itu memanggil FA karena dia khawatir kedua orang ini akan menyakiti putraku. Berkati dia. Oke dan YK sekarang berteriak, "F you!" pada semua orang. Pesawat berhenti, dan akhirnya pilot ke belakang untuk membangunkan EM dan menyuruhnya untuk mengatur anak-anaknya atau mereka akan dikawal turun dari pesawat. EM berteriak, "Biarkan mereka sendiri, mereka hanya anak-anak," dan menundukkan kepalanya lagi. Pilot tidak bisa menahannya lagi. Dia kembali ke kokpit untuk memanggil keamanan. Sekarang, untuk memperjelas, karena urutan kursi, aku satu-satunya yang dapat melihat ketiga keluarga ini. Keamanan datang di pesawat dan berkata kepada wanita itu, "Anda dan anak-anak Anda harus pergi." Dia marah karena itu. Dia berteriak tentang bagaimana ayahnya sekarat di Italia, dan mereka harus sampai di sana. Mereka mengatakan kepadanya, "Kamu harus pergi sekarang." Dan kemudian, aku tidak bercanda, dia mulai memukul wajahnya sendiri dan berteriak. Mulutku ternganga, kaget. Pria di sebelahku bertanya apa yang sedang terjadi. Aku hanya menatapnya dengan mulut terbuka. EM dan anak-anaknya sekarang diseret dari pesawat, berteriak dan memaki. Penerbangan akhirnya berangkat 1 jam kemudian. Itu adalah penerbangan yang indah. Anakku tidur sebentar dan ketika dia bangun, para biarawati bermain dengannya selama sisa penerbangan. Ketika mendarat, saudara perempuanku ada di gerbang. Status diplomatiknya memungkinkan keamanan masa lalunya. Setelah pelukan, dia bertanya mengapa kita terlambat 1 jam. Pria yang duduk di sebelahku berkata, "Tunggu, maukah kamu mendengar cerita ini?" Dia melihat semuanya. Begitulah kisah-kisahnya. Apabila terkesan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa share, like, dan subscribe untuk membantu channel ini. Dah.